Mungkin jika bukan karena Slaughter, Wang Lin tak akan pernah bisa menghidupkan kembali Limuan. Di balik sifatnya yang dingin, liar, dan dipenuhi aura pembantaian, dialah satu-satunya wujud yang berani menantang aliran waktu itu sendiri. Slaughter membuktikan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Ia menelusuri masa lalu, melewati ribuan reinkarnasi, dan menanggung kesendirian yang tak berujung. Semuanya demi menemukan celah, satu peluang kecil membangkitkan kembali cintanya. Inilah kisah avatar pembantaian Wang Lin. Slaughter. Bab 1. Awal mula Wang Lin membangkitkan esensi pembantaian. Semua bermula ketika Wang Lin ikut perang dalam konflik besar antara alam batin dan alam luar. Di sini Wang Lin berada untuk membela alam batin. Wang Lin yang terlibat langsung di garis depan pertempuran, langsung membantai pasukan alam luar dalam jumlah yang tak terhitung. Yang ada hanya membunuh. Wang Lin menjadi monster saat itu. Dari sinilah awal mula benih esensi pembantaian pertama Wang Lin pun terbentuk. Namun benih itu belum sempurna. Kesempurnaan baru datang ketika Wang Lin menyerap esensi pembantaian dari pedang King Shui, ayah Hongdi. Pedang yang diciptakan dari esensi pembantaian murni milik sang kaisar abadi King Shui. Dengan kekuatan esensi itu, Wang Lin mendobrak gerbang kekosongan, langsung menembus langkah ketiga Nirvana Void. Disinilah asal dari esensi pembantaian yang nantinya akan Wang Lin jadikan avatar. Waktu pun berlalu, akhirnya Wang Lin menuju benua astral abadi. Ketika berada di benua astral abadi, musuh Wang Lin Kaisar Surgawi saat itu mengirim puluhan hingga ratusan ribu pasukan untuk menghabisinya. Dalam kondisi hidup dan mati itu, dorongan bertahan hidup Wang Lin meledak dan pembantaian besar-besaran kembali terjadi lagi. Bunuh, bunuh, dan bunuh. Wang Lin membunuh ratusan ribu lagi pasukan dari Kaisar Surgawi. Disinilah esensi pembantaian Wang Lin mencapai kesempurnaan, dan dari kesempurnaan itulah lahirlah sebuah keberadaan baru, tubuh sejati esensi pembantaian. Sosok ini bahkan memiliki kesadaran sendiri dan mencoba mengambil alih tubuh Wang Lin, namun akhirnya Wang Lin bisa mengendalikannya dan memanggil tubuh sejati lainnya. Wang Lin berkata, "Keluarlah, tubuh sejatiku." Akhirnya keluarlah tubuh sejati 5 elemen, tubuh sejati guntur, tubuh sejati pembatasan, tubuh sejati awal mutlak, tubuh sejati akhir mutlak, dan armor jiwa banteng surgawi. Setelah memperoleh kesadarannya sendiri, Wang Lin akhirnya pun berkata, "Karena kau adalah tubuh sejati keduaku, kau adalah pembantaian. Mulai hari ini kau akan menggantikanku membunuh musuh-musuhku. Kau akan menyebarkan niat dan membunuh mereka yang berusaha menyakitiku. Namamu adalah Slaughter. Daomu adalah pembantaian." Wang Lin menamakan tubuh ini yaitu pembantaian atau Slaughter. Penampilannya begitu menakutkan hingga ia dikenal sebagai Black Hair Empyrean. Walau kultivasinya masih rendah, kekuatan tempurnya berada di level monster. Dalam bentrok langsung dengan Grand Empyrean transisi langkah keempat, yaitu Judy. Slaughter hanya mundur 9 langkah setelah menerima serangan penuh sang Grand Empyrean, membuat Kaisar Jiu di kebingungan dan merasakan sosok monster yang ada pada sosok itu. Setelah itu waktu pun berlalu, saat Wang Lin berada di kuil leluhur kerajaan Shi kuno, Wang Lin kembali menyempurnakan tubuh sejati pembantaian. Tubuh ini sempat berniat memberontak, namun Wang Lin menekannya menggunakan tubuh sejati 5 elemen sebelum menyatukannya dengan tubuh sejati guntur, pembatasan, dan akhir mutlak. Setelah penyatuan itu muncullah sosok hitam dan rambut hitam yang sangat mengerikan, yaitu adalah Slaughter. Setelah disempurnakan, Slaughter menerima tugas terpenting dari seluruh hidup Wang Lin. Apakah setelah Limuan hidup kembali, berada di ranah step 4, Heaven Trampling? Pertanyaan ini memang ngeri. Karena novel Renegade Immortal sendiri tidak mempunyai jawaban pasti tentang level kultivasi Limuan setelah ia hidup kembali. Tapi ada teori yang sangat kuat yang sering dibahas para fans. Limuan berhasil mencapai step 4 Heaven Trampling pada saat itu. Alasannya, Limuan itu berhasil melewati 9 jembatan penginjak surga bersama Wang Lin. Ingat bahkan sosok Guadao, kultivator kuno yang dijuluki matahari dari benua astral abadi, cuman bisa sampai jembatan kelima dan itu pun di transisi langkah keempat. Kalau tokoh sekuat itu saja mentok,
sementara Limuan bisa menuntaskan ke-9 jembatan, logis kalau kultivasinya minimal sudah mencapai Heaven Trampling Step 4 saat ia kembali hidup, bahkan bisa lebih tinggi. Cuman novel nggak menjelaskannya secara rinci. Kesimpulannya, intinya Limuan sudah tinggi, sedangkan aku masih terjebak di dalam ilusi es teh surgawi.